Bayangkan, kita hidup di sebuah negara yang berhasil menangkap seorang koruptor setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan. Orangnya diadili, dinyatakan bersalah, lalu masuk penjara. Dari luar, kasusnya terlihat selesai. Tetapi sebenarnya masih ada satu bagian yang jauh lebih penting. Uang yang dicuri itu berada di mana? Karena uang hasil korupsi tidak selalu tetap berada dalam bentuk uang tunai. Ia bisa berubah menjadi rumah, tanah, kendaraan, rekening, perusahaan, investasi, atau berpindah ke tangan orang lain. Jadi ketika seorang pelaku korupsi dihukum, belum tentu seluruh hasil kejahatannya otomatis kembali kepada negara. Inilah alasan mengapa pembahasan mengenai perampasan aset menjadi sangat penting. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri menilai regulasi perampasan aset diperlukan untuk mempercepat pemulihan kerugian negara. Dalam keterangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aturan tersebut harus menjadi alat untuk menghentikan keuntungan bagi koruptor, sekaligus mengembalikan hak rakyat. Masalahnya, gagasan tersebut bukan sesuatu yang baru muncul tahun ini. Pembahasan mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sudah berjalan selama bertahun-tahun. Sekarang, pada tahun 2026, rancangan tersebut kembali menjadi agenda penting setelah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2026. Bahkan pada Juli 2026, Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Martin Manurung menegaskan bahwa rancangan tersebut masih berada dalam daftar prioritas dan belum dikeluarkan. Ia bahkan mengatakan, tidak ada keputusan rapat paripurna yang mengeluarkan rancangan tersebut dari daftar prioritas. Jadi kalau kita melihat perjalanan ini, pertanyaannya menjadi semakin menarik. Kalau memang dianggap penting, kenapa sampai tahun 2026 aturan ini masih berupa rancangan? Dan disinilah kita mulai masuk ke persoalan sebenarnya. Karena rancangan undang-undang perampasan aset bukan sekadar aturan yang mengatakan bahwa negara boleh mengambil harta koruptor. Persoalannya jauh lebih rumit. Negara harus menentukan kapan sebuah aset dapat dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Siapa yang berwenang mengajukan perampasan, siapa yang memutuskan bagaimana pemilik aset membela diri, dan bagaimana aset yang sudah dirampas kemudian dikelola. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan. Karena itu, kalau kita ingin memahami kenapa rancangan ini lama dibahas, kita tidak cukup hanya bertanya, kenapa belum disahkan? Kita juga harus bertanya, apa yang sebenarnya sedang diperdebatkan? Dan sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru nonton video ini, tolong tekan tombol like dan subscribe buat dukung channel ini berkembang ya. Oke, terima kasih dan mari kita lanjut ke pembahasan. Salah satu bagian paling menarik dari rancangan ini adalah adanya gagasan mengenai perampasan aset tanpa harus selalu menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dalam pemberitaan mengenai pembahasan rancangan tersebut, pada Januari 2026, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa rancangan ini mengenal dua konsep. Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana. Kedua, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku melalui mekanisme hukum acara tertentu. Penjelasan tersebut kemudian diberitakan dengan kalimat dua konsep, yaitu conviction based forfeiture dan mekanisme tanpa putusan pidana. Konsep kedua inilah yang membuat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi jauh lebih sensitif dibandingkan sekadar memperberat hukuman koruptor. Sekarang coba kita bayangkan sebuah kasus. Ada sebuah aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana. Tetapi proses terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan tidak bisa dilanjutkan karena alasan tertentu. Orang tersebut bisa saja meninggal dunia, melarikan diri, atau berada dalam kondisi lain yang membuat proses pidana terhadap dirinya tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Kalau negara hanya bisa mengejar aset setelah pelaku mendapatkan putusan pidana, ada kemungkinan aset tersebut sudah lebih dulu dipindahkan atau disembunyikan. Inilah alasan mengapa mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dianggap menarik. Hukum online menjelaskan bahwa konsep tersebut memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Tetapi justru, karena mekanisme ini kuat, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan? Sebab kita tentu tidak ingin negara memiliki kemampuan mengambil aset seseorang hanya karena aset tersebut dianggap mencurigakan. Harus ada proses hukum, standar pembuktian, kesempatan bagi pemilik aset untuk membela diri, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dewan Perwakilan Rakyat sendiri mengakui bahwa konsep perampasan aset membutuhkan pembahasan yang lebih hati-hati. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman mengatakan pembentukan rancangan tersebut membutuhkan waktu relatif panjang karena konsep perampasan aset merupakan pendekatan yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia dan membutuhkan perumusan secara cermat. Jadi di satu sisi kita ingin negara mempunyai senjata yang lebih kuat untuk mengejar uang hasil kejahatan. Tetapi di sisi lain kita juga tidak ingin senjata tersebut
menjadi terlalu bebas digunakan. Kalau kita tarik ke belakang, perjalanan rancangan undang-undang perampasan aset memang panjang. Gagasan mengenai aturan khusus ini sudah dibicarakan sejak sekitar tahun 2008. Artinya, sampai tahun 2026, kita berbicara tentang perjalanan sekitar 18 tahun. 18 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Dalam waktu selama itu, teknologi keuangan sudah berubah. Transaksi digital berkembang pesat, cara menyimpan kekayaan semakin beragam, dan modus kejahatan ekonomi juga semakin kompleks. Tetapi Indonesia masih berusaha menyelesaikan kerangka hukum untuk mengejar hasil kejahatan tersebut. Bahkan pada tahun 2025, organisasi masyarakat sipil Indonesia Corruption Watch pernah mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas rancangan ini, tetapi sekaligus meminta agar pembahasannya tidak dilakukan secara terburu-buru dan tetap melibatkan masyarakat. Indonesia Corruption Watch menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat wajib untuk segera membahas rancangan tersebut dengan partisipasi publik yang bermakna. Jadi kalau kita melihat perjalanan panjang ini, kita perlu berhati-hati sebelum mengatakan bahwa rancangan tersebut tidak disahkan karena satu pihak tertentu sengaja menghambatnya. Tidak ada bukti yang cukup untuk membuat kesimpulan sesederhana itu. Justru dari perkembangan pembahasannya terlihat bahwa persoalannya memang menyangkut banyak hal. Pada tahun 2026, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat masih mengundang pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi untuk memberikan masukan. Wakil Ketua Badan Legislasi, Martin Manurung, menyebut proses penyusunan masih berlangsung secara intensif, dan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat masih memiliki perhatian terhadap rancangan tersebut. Artinya, alasan keterlambatan tidak bisa kita sederhanakan menjadi satu kalimat seperti Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau mengesahkan. Tetapi bukan berarti publik tidak boleh mempertanyakan lamanya proses tersebut. Justru karena sudah berjalan sangat lama, masyarakat berhak mengetahui apa saja yang masih menjadi persoalan. Apakah masalahnya ada pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana? Apakah ada persoalan mengenai kewenangan lembaga penegak hukum? Apakah ada persoalan mengenai pembuktian asal-usul aset? Atau bagaimana aset yang telah dirampas akan dikelola? Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2025 menyampaikan beberapa gagasan yang menurut mereka penting, termasuk penataan mekanisme perampasan aset dan sistem pengelolaan aset rampasan yang jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut perlunya sistem pengelolaan aset rampasan yang jelas agar mekanisme tersebut tidak hanya kuat pada tahap perampasan. Jadi ternyata masalahnya bukan hanya bagaimana mengambil aset, tetapi juga apa yang terjadi setelah aset itu berhasil diambil. Disinilah pembahasan ini mulai bersentuhan dengan politik. Ketika sebuah undang-undang berpotensi memperkuat kemampuan negara untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan, tentu ada banyak pihak yang kepentingannya bisa terdampak. Tetapi kita harus membedakan antara pertanyaan kritis dan tuduhan tanpa bukti. Kita tidak bisa mengatakan bahwa rancangan ini sengaja diperlambat, karena ada pejabat atau kelompok tertentu yang takut asetnya dirampas. Sampai sekarang, tidak ada dasar yang cukup untuk membuat tuduhan seperti itu sebagai fakta. Namun kita tetap bisa bertanya, mengapa sebuah rancangan yang dianggap penting untuk pemberantasan korupsi membutuhkan waktu begitu lama? Pertanyaan tersebut justru menjadi semakin relevan karena sekarang Dewan Perwakilan Rakyat kembali memberikan target waktu yang cukup jelas. Pada Agustus 2026, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan pada masa persidangan 1 tahun, sidang 2026 sampai 2027. Komisi 3 juga berencana memperbanyak rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan masyarakat. Bahkan targetnya cukup spesifik. Habibur Rahman mengatakan, kami menargetkan rancangan undang-undang perampasan aset bisa disahkan sebelum Desember 2026. Nah, sekarang bola berada di tangan pembentuk undang-undang. Setelah bertahun-tahun menjadi rancangan, kali ini ada target yang jelas. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah target tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan? Dan justru di sini, kita sebagai penonton perlu memperhatikan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar tanggal pengesahan. Kita perlu melihat isi akhirnya. Jangan sampai karena sudah terlalu lama dibahas, publik hanya mengejar kecepatan pengesahan. Padahal undang-undang yang terlalu lemah tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, undang-undang yang memberikan kewenangan terlalu besar tanpa pengawasan juga bisa menimbulkan masalah baru. Indonesia Corruption Watch sendiri pernah mengingatkan agar pembahasan dilakukan dengan transparan dan melibatkan masyarakat secara bermakna. Jadi ukuran keberhasilan bukan sekadar akhirnya disahkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan tersebut benar-benar mampu mengejar hasil kejahatan sekaligus melindungi orang yang tidak bersalah. Pada akhirnya, rancangan undang-undang perampasan aset tidak boleh dilihat sebagai obat ajaib yang tiba-tiba akan menghapus korupsi dari Indonesia. Korupsi tidak akan hilang hanya karena satu undang-undang disahkan. Tetapi aturan ini bisa menjadi salah satu alat penting untuk mengubah cara negara menghadapi kejahatan ekonomi. Selama ini, kita terlalu sering berfokus pada pertanyaan berapa tahun pelaku dihukum.
Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Berapa banyak uang yang berhasil kita kembalikan? Karena kalau seseorang mencuri uang negara dalam jumlah sangat besar, kemudian menjalani hukuman, tetapi sebagian besar kekayaan hasil kejahatannya masih tetap aman, maka ada bagian dari persoalan yang belum benar-benar selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri mendorong agar regulasi perampasan aset menjadi alat untuk memulihkan kerugian negara dan menghentikan keuntungan yang dinikmati pelaku. Namun kita juga harus ingat bahwa kekuatan sebuah undang-undang bukan hanya terletak pada seberapa mudah negara bisa mengambil aset. Kekuatan sebenarnya justru terletak pada seberapa jelas aturan tersebut membedakan aset hasil kejahatan dengan aset yang diperoleh secara sah. Karena itu, mekanisme pengadilan, pembuktian, hak pemilik aset untuk melakukan perlawanan, pengawasan terhadap aparat, dan transparansi pengelolaan aset menjadi sama pentingnya dengan kemampuan merampas itu sendiri. Pembahasan mengenai mekanisme perampasan tanpa putusan pidana memang menawarkan peluang untuk mempercepat pemulihan aset, tetapi sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset belum juga menjadi undang-undang setelah perjalanan yang begitu panjang? Jawabannya ternyata bukan sekadar karena pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau mengesahkannya. Ada persoalan hukum yang rumit, ada perdebatan mengenai kewenangan negara, ada pertanyaan mengenai mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, ada persoalan perlindungan hak warga negara, dan tentu saja ada pertanyaan mengenai seberapa serius negara ingin memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Sekarang, pada Agustus 2026, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan targetnya adalah menyelesaikan rancangan tersebut sebelum Desember. Setelah 18 tahun menunggu, akhirnya kita punya sesuatu yang bisa diuji. Apakah kali ini benar-benar selesai? Atau kita kembali melihat satu rancangan undang-undang yang hanya berpindah dari satu daftar pembahasan ke daftar pembahasan berikutnya? Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang membuat koruptor masuk penjara. Kita juga harus memastikan bahwa hasil dari kejahatan tersebut tidak ikut masuk ke masa depan mereka. Kalau uang negara dicuri, maka yang harus dikejar bukan cuma orangnya. Uangnya juga harus dikejar. Dan mungkin, justru disitulah alasan mengapa rancangan undang-undang perampasan aset menjadi salah satu rancangan yang paling menarik untuk kita awasi sampai akhir tahun 2026. Dan mungkin, disinilah ironi terbesar dari persoalan korupsi di Indonesia. Kita sering mendengar kasus korupsi dengan angka yang begitu besar, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang harus memikirkan biaya sekolah, harga kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, sampai kualitas pelayanan publik. Uang yang seharusnya kembali menjadi manfaat untuk masyarakat justru bisa berubah menjadi rumah, kendaraan, rekening, dan kekayaan pribadi. Karena itu, kalau rancangan undang-undang perampasan aset benar-benar disahkan, pertanyaannya bukan hanya apakah aturan ini bisa membuat koruptor kehilangan hartanya, tetapi apakah negara benar-benar mampu menggunakan aturan tersebut secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Setelah mendengar seluruh pembahasan tadi, menurut kalian bagaimana? Apakah Indonesia memang membutuhkan aturan perampasan aset yang lebih kuat? Atau justru kewenangan sebesar itu berisiko disalahgunakan? Dan setelah menunggu hampir 18 tahun, apakah kalian percaya rancangan undang-undang perampasan aset benar-benar akan disahkan sebelum akhir 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita lihat bersama, apakah kali ini perjalanan panjang rancangan undang-undang perampasan aset benar-benar berakhir menjadi undang-undang, atau kembali menjadi janji yang menunggu bertahun-tahun lagi?